dalam episode ini kita akan belajar apa saja yang terbaru di Laravel versi 9.32, yang mana banyak sekali penambahan dari mulai selesai Laracon Online itu. Ya, ada 9.31, 9.32 yang akan kita bahas sekarang ini. Ya bisa dibilang everything lah dari mulai 31 dan 32. Saya juga sudah menulis artikel di Parsinta, tapi ada beberapa yang sepertinya itu lebih enak diajarkan ketika langsung di video gitu. Makanya saya buat video ini. Saya mempunyai project di sini yang namanya Oktober, yang mana database-nya itu belum ada. Salah satu yang terbaru, jika misalnya kita buat PHP Artisan Migrate, maka dia akan bertanya, database Oktober itu tidak ada di MySQL Connection. Apakah kita ingin membuatnya? Ketika misalnya kita tekan yes, maka dia akan langsung migrate semua migration yang ada. Jadi ketika saya enter, maka dia akan langsung migrate. Karena jika Anda tahu, ketika kita buat foldernya Oktober, maka dia akan sudah menebak bahwa di dalam .env file, dia juga akan membuat database-nya Oktober. Baik, sekarang saya ingin menunjukkan yang namanya encryption untuk .env file ini. Saat ini kita mempunyai .env, itu .env example dan .env lokal lah bisa dibilang. Nah, saya akan duplikat ini dan saya akan buat di sini .env untuk production, yang mana ini biasanya akan kita bawa ke dalam PPS, kemudian kita akan fetch dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu mudah dengan cara seperti ini. Ini misalnya saya buat production dan ini kita buat ke true dan kita buat jadi false. Kemudian anggaplah ini projectnya gitu. Nah, sekarang saya akan buka terminal. Saya akan buat di sini PHP Artisan env encrypt. Oh, by the way, sebelum kita melanjutkan ini, saya akan buat di sini half dulu biar supaya Anda tahu. Nah, jika Anda perhatikan di sini, kita bisa memberikan key, kita bisa memberikan env-nya. Nah, oke, kita akan simple di sini untuk membuat yang env untuk productionnya lah bisa dibilang. PHP Artisan env encrypt untuk env production. Nah, jika misalnya Anda perhatikan, dia akan membuatkan kita file yang namanya .env.production.encrypted, ya. Nah, sekarang jika kita perhatikan, ini dia kurang lebih isinya. Nah, coba dulu berpikir bahwa ini project sudah di-online kan, dan ini tidak ada kan. Pastinya env production ini akan kita masukkan ke git ignore pastinya. Kemudian ini akan kita masukkan ke server yang itu isinya encrypted. Nah, ketika misalnya kita sudah di VVS, apa yang kita lakukan adalah decrypt. So, saya buat di sini decrypt. Dan kemudian saya buat di sini env-nya itu production, dan untuk key-nya itu adalah yang ini. So, Anda bisa copy apa yang ada di sini, kemudian Anda paste di sini. Maka jika Anda perhatikan decrypted file ke .env.production, yang itu sudah ada di sini, which is very cool. Yang tadinya kita buat production dan debugnya kita buat false. Dan ini sudah bisa digunakan mulai sekarang gitu. Oke, lanjut. Saya akan buka dulu pada web.php. Di sini saya akan hapus dulu komentarnya, kemudian ini saya akan komen dulu. Jika misalnya kita buat di sini user first, oke, limpak. Coba dulu saya buka dulu database seeder ya. Karena di sini saya tidak mempunyai data juga. Ya, ini dia. Saya akan buat di sini MVS dulu untuk memasukkan seed factory-nya. Nah, kemudian ini jika misalnya kita refresh di browser, maka yang terjadi kurang lebih seperti ini. Ya, biasa. Namun Anda tahu bahwa roots web.php ini sudah dimasukkan. Artinya dia menunjukkan di mana DD ini berada gitu. Jadi kalau Anda DD something di browser, Anda tidak perlu lagi cari di mana saya di mana gitu. Nah, tidak cukup di situ sebenarnya. Jika misalnya ini kita config misalnya entah itu ke PHP Storm ataupun ke VS Code, itu bisa. Jadi kita klik nanti dia akan langsung membukakan di mana DD itu berada gitu. Saya akan buka dulu pada app.php pada config. Ada name di sini ya biasalah. Nah, kemudian di sini Anda bisa tambahi editor. Kemudian Anda buat di sini itu entah PHP Storm, entah itu PS Code. Jangan lupa kasih koma. Alright, jika misalnya Anda menggunakan PS Storm, maka Anda buat di sini PHP Storm. Jika misalnya Anda menggunakan PS Code seperti yang saya gunakan saat ini, Anda bisa buat PS Code di sini. Jadi sekarang misalnya kita refresh dan saya akan klik ini, maka dia akan langsung pergi ke sini. By the way, itu kenapa langsung ke web.php ini hanya karena harusnya dia ada pop-up. Apakah Anda ingin membukanya dengan ini? Saya checklist optionnya, makanya dia langsung membukakan ke sini gitu. Just very cool. Tapi ini tidak bisa berhasil juga di semuanya. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak nantinya. Masih ada bug lah bisa dibilang seperti itu. Oke. Tidak berlaku cuman di DD aja, DAM juga begitu. Ada juga di sini nanti ditunjukkannya. Oh, sorry, harusnya ini ada juga. Ya, ini sini dia. Dan di sini harus juga ada yang namanya
web.php ditunjukkannya, which is very cool. Oke, kemudian ada yang namanya benchmark. Ya, ini salah satu yang terbaru yang dibuat oleh Nuno Maduro. Kemudian saya akan buat di sini benchmark yang itu langsung bisa diimport dari Illuminate Support Benchmark. Saya akan buat di sini Mesuri dan dia akan memasukkan closure atau mengharapkan closure function di sini. Sebenarnya dua, closure dan array juga. Kemudian kita akan buat di sini user factory, ya kita akan create di sini. Apa yang terjadi nanti jika misalnya ini kita lihat gitu, refresh di browser. Maka akan buat di sini hitungan semacam millisecond lah. Jadi ketika kita tambah ini jadi 5, harusnya dia akan bertambah seperti itu kira-kira. Nah, tidak cukup di situ, dia juga berlaku untuk Didi juga seperti ini. Jadi akan menunjukkan berapa MS sebenarnya yang saat ini gitu loh. Nah, selain ini kita bisa juga buat ini ke dalam array ya, create a user ya. Coba kita buat dulu sini vektornya satu saja. Kemudian di sini misalnya fetch lebih seperti itulah, fetch 5 user. Kemudian di sini kita buat user limit 5 get, biar kita nampak nih berapa lama query-nya di load, kurang lebih seperti itu. Sekarang misalnya jika kita refresh, maka Anda akan melihat di sini create a user itu 5 ms dan untuk fetch a user itu hampir 0,82 ms, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk benchmark ya, new helper function yang ada di Laravel semenjak 3.2. Setelah ini saya ingin menunjukkan lagi bahwa ada sebenarnya hal terbaru sebenarnya, dan itu bisa dibilang shorthand aja. Di sini saya akan buat dulu artisan make model product, dan saya akan buat di sini factory-nya sekalian. Kemudian di sini kita akan buat aja misalnya string untuk title, kemudian kita MVS, kemudian saya akan buka dulu database seeder untuk memasukkan factory untuk produknya. Lagi-lagi saya akan buat MVS di sini. Oops. Title das oke. Factory-nya belum ada, kita buat ya. Coba kita lihat pada product factory. Di sini kita buat this factor sentence. Oke. Alright. Sekarang jika misalnya saya buat satu komponen yang ada di resources, di sini kita akan buat satu file dengan nama folder komponen dulu terlebih dahulu, dan di sini kita buat products.blade.php. Kemudian di sini mungkin kita ingin loop products, dan di sini kita buat product. Kemudian di sini kita buat p tag product title, misalnya seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita buka pada web.php, di sini saya akan buat products. Dan kita buat sini product get, misalnya seperti itu aja dulu. Kemudian harusnya jika kita buka welcome.blade.php, kita bisa modifikasi sebenarnya di sini aja. Saya akan hapus dulu semua ini. Kemudian di sini kita akan buat x products harusnya. Dan di sini biasanya yang kita lakukan adalah products, dan kita masukkan di sini itu products. Nah, sekarang misalnya kita refresh di browser akan muncul produk yang tadi kita masukkan ke dalam database. Short syntax-nya itu sudah bisa menggunakan kurang lebih seperti ini. Refresh di browser maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Ini salah satu yang terbaru. Namun entah kenapa kadang dia tidak bisa digunakan dengan self closing tag seperti ini. Jadi dia tidak akan ada gitu. Nah, untuk kalian yang ingin memakai ini, pastikan menggunakannya seperti ini saja, bukan pakai self closing tag seperti yang tadi. I don't know why. Kayaknya itu masih bug sih. Oke, kemudian ada lagi yang namanya di sini tidak perlu saya praktekkan sebenarnya, cuman lagi ketika Anda pernah mengambil request yang itu dari entah itu float, entah itu integer, yang biasa Anda lakukan adalah request. Ini harusnya request. Misalnya Anda buat di sini input price, misalnya seperti itu kan. Nah, di sini biasanya Anda akan buat integer, misalnya seperti itu. Nah, jika Anda menggunakan Laravel 9.3.2 itu bisa langsung di sini. Request integer, request float, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang namanya di sini misalnya 35 kita buat ya. Saya akan langsung praktekkan aja di sini. ToString memang ada ya. Jika Anda tahu ini memang ada, dan jika misalnya kita refresh di browser maka dia akan jadi string, atau kita di dia aja sih lebih jelas dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi ini bisa juga dibuat to integer. Ya, seperti itu, maka dia akan menjadi integer, atau bisa juga dibuat to float, maka dia akan menjadi seperti itu. Jadi ini to integer to float adalah yang baru di Laravel 9.3.2 ini, kurang lebih seperti itu. Next kita akan bahas yang namanya enum di sini ya.
Default value untuk enum ini sangat penting ketika Anda ingin fetch data dari status misalnya. Coba sini saya akan buat dulu satu folder itu dengan nama enums. Kemudian di sini saya akan buat satu enum class yang namanya itu article status, ya misalnya seperti itu. Oke, dia akan langsung buatkan namespace-nya. Kemudian di sini kita akan langsung dia masukkan ke dalam string. Case-nya kita buat di sini publish equals to publish. Kemudian di sini harusnya ada yang archive dan harusnya ada juga yang namanya di sini itu draft. Kurang lebih seperti itulah, ya kan? Nah, ketika misalnya kita ingin bind root tersebut, saya akan buat di sini root get articles misalnya, dan kemudian di sini kita akan buat status, ya kan? Biasanya yang kita lakukan kurang lebih akan seperti ini. Saya akan buat sini di status dulu dan di sini saya akan buat artikel status dan di sini kita buat status. Pastikan artikel statusnya masuk di sini. Oke, sekarang misalnya kita refresh di browser dan saya akan pergi ke articles misalnya draft, maka dia akan muncul di sini, which is very cool. Ini yang kita mau gitu. Ketika misalnya kita buat publish, maka dia akan muncul yang publish. What happen ketika misalnya ini seperti ini? Not found katanya. Which is ini bisa kita buat optional dengan menggunakan tanda tanya di sini. Nampaknya bisa, tapi ya cuman tidak tahu juga gitu. Maksudnya dia tidak tahu juga bahwa ada atau tidaknya gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa kasih default value di sini artikel status itu kemana misalnya, ke draft kah, ke publish kah, ke manapun lah. Yang penting ini adalah defaultnya. Sehingga jika misalnya kita tidak memasukkan statusnya seperti yang sekarang ini, maka dia akan default ke draft. Ketika misalnya kita buat di sini itu archive, maka akan default ke archive, which is very cool harusnya. Jadi ketika Anda nanti menghadapi situasi seperti ini tidak perlu kasih conditional lagi, tinggal buat default value-nya aja dan you good to go. Oke, saya rasa untuk tutorial ini sudah selesai ya. Jadi Anda tahu beberapa hal terbaru di Laravel 9.3.2. Harusnya sebentar lagi akan ada 9.3.3 yang mana sebenarnya sudah, namun untuk publish-nya itu belum. Sepertinya karena front end assetnya belum dibuat gitu. Sebenarnya itu akan dibuat juga dalam waktu dekat ini yang namanya Laravel Recognition. Nah, jika misalnya Anda peduli dengan update Laravel, Anda bisa lihat di artikel saya di Parsinta ya. Nanti akan saya buat di sini apa yang update terbaru. Dan ketika misalnya seharusnya ini lebih enak dipraktekkan dengan video, saya akan buat menggunakan video seperti yang sekarang ini gitu. Nah, jika Anda perhatikan di sini, saya juga sudah buat 9.31, 9.32, jadi Anda tahu apa yang terbaru di setiap Laravel update.